Pemirsa, untuk membahas terkait dengan api abadi Merapen yang telah kembali menyala ini, kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah, Sujarwanto Dwi Atmoko. Terima kasih Pak Sujarwanto telah bergabung bersama kami. Apa kabar Pak? Baik, Pak Noval. Ya, Selamat siang. baik. Pak Sujarwanto, sebelum upaya ini berhasil, sebelumnya apakah sudah ada upaya-upaya yang sempat dilakukan Pak untuk kembali menyalakan api abadi di Merapen ini? Ya, pertama pada saat kasus kejadian mati di tanggal 20 September 2020, Mhm. kita mencoba untuk mengamati apa yang terjadi di seputar wilayah Merapen itu. Memang ada fenomena bersamaan itu, beberapa aktivitas pengeboran oleh masyarakat Mhm. untuk mencari air bersih. Nah, kemudian ada satu kasus juga yang sumurnya terjadi blowout. Ada yang berjarak hampir 1 kilo, ada yang paling dekat itu di 150 meter dari titik api Merapen itu yang juga blowout dan menghasilkan semburan gas. Nah, Baik. inilah yang kemudian kita tertibkan. Nah, setelah itu kita mencoba untuk melakukan pemetaan geologi permukaan dan pendugaan geolistrik untuk mengetahui kondisi bawah permukaannya. Mhm. Nah, dan kemudian dari seri itu kita juga mengambil beberapa referensi tentang informasi geologi regionalnya. Kita tahu bahwa memang sebenarnya ini potensi gasnya cukup mestinya gitu. Nah, dari itulah kemudian kita putuskan melakukan pengeboran di 2 titik, bukan 40 km dalamnya, tapi 40 meter saja dari permukaan. Oke, Gitu. baik. Jadi ada koreksi, bukan 40 km tapi hanya 40 meter ya Pak ya untuk Iya, pipa atau sumur gas ini ya Pak ya. iya. Baik, Pak, kami ingin bertanya, ini kan sudah padam 6 bulan lamanya. Kemudian sebenarnya apakah ditemukan kendala saat membuat sumur gas ini? Apa saja yang dicermati oleh tim yang ada di lapangan, kemudian oleh petugas-petugas yang juga membuat sumur gas ini? Apa saja yang menjadi tantangan di sana, Pak? Ya, kita kan pertama mesti mengetahui bentuk jebakannya. Mhm. Nah, ternyata bentuk jebakannya hampir berupa suatu dom ya, suatu kubah gitu ya. Nah, dom itu dari sebuah tekanan formasi Mhm. yang terjadi di bawah permukaan. Nah, itulah yang kemudian kita pelajari karakteristiknya. Nah, tantangannya tentu adalah ketajaman kita untuk pengukuran geolistrik tadi, kemudian kita buat modelingnya untuk nanti kita putuskan pemboran. Nah, studi geologi bawah permukaan inilah yang kemudian kita juga melakukan pendekatan. Karena sebenarnya paling sederhana, Mhm. itu bisa mengalirkan, menangkap gas yang sudah dibor di jarak 190 meter di lingkungan permukiman itu, kita tinggal tarik menggunakan permukaan ya, pipa permukaan. Tapi problemnya kan kemudian tanahnya siapa, tapi itu juga Mhm. nggak akan sustain karena posisinya tidak di situ. Nah, Oke. makanya kita dengan meyakini potensi itulah maka titik bor yang kita pastikan dan kita bor. Dan selama pemboran sih tidak ada persoalan yang berarti, Mhm. cuma kemudian pasti masyarakat juga ikut terkejut karena terjadi pada saat pemboran ya terjadi blowout juga. Mhm. Nah, blowout itu menandakan bahwa gasnya memang ketemu dan kemudian mendatangkan semburan. Tetapi karena memang kita memang pemboran yang sudah terlatih, pemboran yang bersertifikasi, maka kita bisa mengendalikan itu untuk kemudian mengcap sumur itu dan mengkonstruksi menjadi sumur produksi gas yang mereorientasikan. Oke, baik. Pak Sujarwanto, kami mengutip sebentar dari statement Pak Ganjar Pranowo, dengan reaktivasi ini api abadi diharapkan bisa kembali digunakan selama 60 tahun ke depan, Pak. Kemudian apakah memang hanya 60 tahun atau setelah 60 tahun apa Pak yang terjadi selanjutnya di api abadi Merapen ini, atau memang sebenarnya bisa digunakan sampai nanti habis seperti itu, Pak? Ya, selalu kita bicara pada hal yang memang mampu kita ukur. Hmm. Tetapi kalau kita lihat sejarahnya, di mana pada tahun 1400
1928 itu tertulis sejarah bahwa Sunan Kalijaga pernah istirahat di situ dan menggunakan api itu untuk kebutuhan energi saat itu, paling tidak untuk memasak bahan makanan dan seterusnya, itu kan berarti sudah 600 tahun lebih ya. Itu tetap mengalir gasnya gitu. Jadi apa yang di state oleh Bapak Gubernur adalah data yang kita peroleh pada saat kita mengukur pada klosur itu. Tapi kalau melihat sejarah panjangnya seperti itu tetap menghasilkan gas, kita sebenarnya tinggal teknologi lagi yang kita gunakan untuk meyakini potensi gas yang lebih luas. Karena memang ini ibaratnya studi tepat kan, studi tepat untuk mengetahui yang paling mungkin itu ketemu umur teknis yang bisa sampai 60 tahun. Oke, baik. Kemudian ini kan sudah direaktivasi ya Pak ya, artinya sudah ada perbaikan di bagian bawahnya. Apakah ada treatment atau mungkin cara perawatan yang berbeda untuk api abadi Merapen ini Pak setelah kembali menyala, ataupun kondisinya saat ini sebenarnya berbeda nggak sih Pak dengan saat dulu sebelum padam? Sebenarnya tidak terlalu beda, kita tidak mengubah apapun dari kondisi yang ada sekarang. Yang ada adalah mereorientasi aliran fluida yang tadinya ada titik pengambilan pemboran di tempat lain itu akhirnya sumber gas itu mencar gitu. Karena beberapa masyarakat juga melakukan pemboran-pemboran yang sama. Nah, jadi dengan 2 sumur bor itu kemudian kita coba tarik pembersihan sumur itu sekaligus menguras aliran airnya, mengarahkan itu dan kemudian diikuti fluida gasnya. Jadi tidak ada struktur yang berubah di bawah permukaan. Nah, tetapi cara merawat paling sederhana adalah agar masyarakat tidak melakukan pemboran pada radius 1 kilo dari Merapen itu. Nah, jadi tidak boleh ngebor sembarangan. Kecuali memang kita izinkan di bawah pengawasan itu bisa kita lakukan. Artinya tidak boleh sembarang orang melakukan pemboran dari itu. Dan risikonya tinggi juga. Karena apa? Karena sebenarnya sepanjang cekungan Randu Blatung itu adalah tekanan formasinya kuat. Sehingga orang ngebor di dalam itu sering sekali terjadi blowout yang berisiko fatalistik terhadap masyarakat yang melakukan itu. Maka sekali lagi kami ingatkan, ya pemboran air itu memang boleh dilakukan setelah mendapat izin, itu saja. Oke, baik. Kemudian Pak Sujarwanto, apakah hal ini sudah disosialisasikan juga ke masyarakat di sana? Kemudian bagaimana sebenarnya skema atau langkah-langkah dari masyarakat di sana kalau ingin mengebor, harus lapor kemana terlebih dahulu, kemudian bagaimana menentukan titiknya, apakah sudah ada disosialisasikan sebelumnya Pak? Ya, saat ada peristiwa itu bukan hanya sosialisasi, kami juga kan undang-undang sumber daya air dan khususnya tentang peraturan pemerintah tentang pengelolaan air tanah itu sangat jelas. Setiap pengambilan air tanah diwajibkan untuk berizin. Nah, jadi izinnya kemana sudah sangat jelas. Ya, untuk di daerah sekarang kan dilayaninya di tingkat provinsi, di dinas SDM. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan, dia melapor pemerintah daerah setempat untuk diantarkan atau dia datang langsung ke pusat layanan perizinan kita. Jadi itu. Nah, tetapi kan memang kadang-kadang masyarakat tradisional itu ya pokoknya ini lahan-lahanku mau dibor, mau apa urusanku kan gitu. Nah, inilah kemudian kita sejak kejadian itu memang kita terus sosialisasi di sana, kita jelaskan dari unsur pemerintahnya, dari unsur masyarakatnya. Dan pasca ini pun kami sudah mengutus staf lagi untuk menjelaskan ini lebih publik lagi. Artinya bersama camat untuk mengundang masyarakat sekitar itu untuk dijelaskan. Oke, baik. Pak Sujarwanto, satu pertanyaan terakhir untuk gas reaktivasi ini. Apakah gas ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Merapen, Pak, atau seperti apa penggunaannya? Ya, dari temuan kita, tekanan gasnya cukup tinggi, dan ini
kita coba untuk murnikan, artinya kita masuk ke unit pemisahan air dan gasnya, dan kemudian mengalirkan kembali secara natural ke titik apinya itu. Nah, tetapi sebenarnya di tabung gas olahan ini ada sisa gas. Sisa gas ini kita sarankan sih untuk menjadi sumber energi bagi lingkungan kawasan Merapen itu. Nah, itu cukup sih, nggak masalah. Oke, jadi bisa digunakan ya Pak ya, dan juga aman ya tentunya Pak? Aman, karena tekanannya sudah dikendalikan oleh sistem ini. Jadi nanti kalau dialirkan ke unit-unit pengolahan itu sudah diatur, tekanannya bisa diatur ya. Jadi bisa diatur berapa bar untuk satu titik. Bahkan kita bisa membayangkan kalau kemudian orang secara asik bisa membakar jagung, kan ini produksi khas Grobogan juga ya. Iya. Terus kemudian merebus kedelai, membakar sate dengan gas, itu keren. Oke, baik. Terima kasih Pak Sujarwanto Dwiatmoko atas informasi dan juga waktunya bersama kami di Metro News. Selamat kembali beraktivitas.